إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Kembali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat hidayah sehingga kita bisa beribadah salat subuh, dan juga Allah berikan taufik bagi kita untuk bisa sama-sama duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu merupakan salah satu rezeki yang sangat besar. Sebagaimana dikatakan para ulama bahwa menuntut ilmu agama adalah salah satu amalan yang memiliki pahala besar. Dan juga di antara pahala yang Allah janjikan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa ketika majelis ilmu telah selesai akan dikatakan kepada mereka qumu maghfurun lakum, bangunlah kalian, sungguh kalian diampuni. Qad budilatis sayyiatul hasanat, telah diganti keburukan kalian dengan kebaikan. Maka salah satu fadilah menuntut ilmu, duduknya saja di majelis ilmu akan mendapatkan janji ampunan dari kesalahan dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga Allah rahmati kita semua, pada pagi ini insyaallah kita akan sama-sama kembali melanjutkan pembahasan mengenai istighfar. Mengapa kita memerlukan istighfar? Mengapa kita harus memberikan perhatian pada istighfar atau talabal maghfirah? Istighfar artinya kita ketahui memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu para nabi juga melakukannya. Dimulai dari ayah kita semua, Adam alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 23, beliau dan ibunda kita semua Hawa alaiha salam mengatakan qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayah kita semua telah mengajarkan kita bahwa ketika melakukan kesalahan bersama ibunda kita, mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, dan bila engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmatmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Seolah-olah Nabi kita, ayah kita ini mengajarkan kepada kita bahwa tiada keselamatan tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu pula Rasul pertama, Nuh alaihi salam. Ketika beliau meminta supaya anaknya diselamatkan oleh Allah, diampuni kesalahannya karena membelot, tidak mau naik kepada perahu beliau, akan tetapi malah beranjak menuju gunung untuk menyelamatkan diri.
Kemudian Nabi Nuh memohon maaf, Nabi Nuh memohon ampun bagi anaknya, namun Allah menegurnya. Allah menegurnya bahwa anaknya termasuk orang kafir sehingga tidak layak untuk kemudian dimintai ampunan. Maka Nabi Nuh kemudian Allah abadikan dalam surat Hud ayat 45 dan 47 berkata, qala rabbi inni a'udzu bika an as'aluka ma laysa li bihi ilm. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu atas permintaanku yang aku tidak memiliki ilmu atasnya. Wa illa taghfiruli, apabila engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamni akum minal khasirin, dan juga memberikan aku rahmat, maka aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan juga banyak sekali dalam Al-Quran kita dapatkan para nabi, mereka berdoa memohonkan ampunan, padahal mereka semua adalah pemimpin para kaum orang-orang saleh. Kita ketahui al-anbiya, para nabi mereka adalah sadatu as-salihin, mereka adalah para pemimpin orang-orang saleh. Nabi Ibrahim, sebagaimana alhamdulillah tadi kami bacakan doanya, di akhir beliau memohon ampun. Beliau memohon ampun dan beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula banyak nabi-nabi yang lain. Pertanyaannya, kenapakah mereka harus memohon ampun? Kenapa mereka harus memohon ampun kepada Allah, tidak meminta langsung surga, diselamatkan dari neraka ataupun yang lainnya? Para ulama mengatakan karena talabal maghfirah, memohonkan ampunan atau juga mendapatkan ampunan, huwa ainur rahmah, dia adalah inti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seseorang mendapatkan kesulitan, susah payah dan juga musibah yang didapatkan di kehidupannya, kita ketahui, melainkan berasal dari dosa dan kesalahan dia. Berasal dari dosa dan kesalahan dia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa musibah yang menimpamu melainkan merupakan akibat dari apa yang engkau dahulu lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni sebagian banyak dari kesalahanmu. Allah sebutkan dalam surat Syura ayat 30 tadi. Termasuk juga di akhirat, penderitaan seseorang di dalam neraka disebabkan oleh tentunya kesalahan dia yang dilakukan di dunia. Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah, contohnya ayat 14, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, maka rasakanlah oleh kalian akan atas apa yang kalian lupakan berupa pertemuan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat kelak. Inna nasinakum, sesungguhnya kami pun akan meninggal atau melupakanmu, meninggalkanmu. Wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah oleh kalian azab yang khuldi, azab yang abadi, bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian lakukan dahulu di dunia. Sehingga intinya kenapa para nabi dan juga orang-orang soleh, mereka tidak pernah melupakan untuk memohon ampun kepada Allah, karena mereka mengetahui bahwa maghfirah, ampunan Allah, merupakan ainur rahmah, adalah inti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang bila kemudian Allah mengampuni dan meridhoi dia, maka keburukan-keburukan dia, kesalahan-kesalahan dia, Allah akan bersihkan, dan Allah akan ganti dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan yang dia terima. Dan juga yang termasuk di antara sunnah adalah seseorang soleh juga memohonkan ampun bagi diri dia kepada orang lain. Nah, ini yang jarang di kita, Pak. Biasanya kita kalau ada orang yang kita lihat soleh, kita minta doa.
Ataupun misalnya ada saudara kita menuju tanah suci, oh besok mau umroh atau minggu depan mau umroh, nanti doain saya ya. Biasanya kita minta doa, oh saya punya hajat ini dan itu, doakan supaya lancar, saya dapat promosi atau saya dapat kemungkinan naik jabatan, doakan supaya lancar dan segala macam. Tapi jarang sekali kita mendengar, doakan saya ya supaya dosa-dosa saya diampuni, supaya dosa-dosa saya diampuni. Biasanya apa? Biasanya gengsi. Biasanya kita gengsi untuk berkata itu, oh berarti dia ini orangnya banyak dosa. Padahal ini merupakan salatu sunnah. Antara lain yang disebutkan oleh kakak-kakaknya Nabi Yusuf, setelah mereka mengakui kesalahan mereka telah berbuat jahat kepada Nabi Yusuf, lalu kemudian ternyata raja yang ada di hadapannya atau menteri yang ada di hadapannya itu adalah Nabi Yusuf. Mereka kemudian meminta kepada ayah mereka, Nabi Yakub atau Israel, ya, julukan Nabi Yakub adalah Israel. Mereka meminta, qalu ya abana istaghfir lana dhunubana. Maka mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana dhunubana, mohonkanlah ampun bagi kami dosa-dosa kami. Inna kunna khatiin, sesungguhnya kami dahulu termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Maka Nabi Yakub menyadari pentingnya akan permohonan ampun, maka beliau menjawab, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Maka Nabi Yakub mengatakan, aku akan memohonkan ampun bagi kalian terhadap Tuhanku, terhadap Rabbku, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha pengampun dan maha pengasih. Dan juga kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, Nabi SAW pernah berkata kepada manusia terbaik setelah para nabi, manusia kedua terbaik setelah para nabi, yaitu Umar ibn Khattab. Karena para ulama mengatakan manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar, dan yang berikutnya adalah Umar ibn Khattab. Memesankan sepeninggal beliau bahwa akan datang sebuah kaum dari Yaman yang dia akan datang untuk ke kota Madinah, dan Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya, sehingga kemudian Umar ibn Khattab dikatakan bila datang kepada dia, apabila ada sekelompok orang dari Yaman, maka dia akan bertanya, afikum Uwais ibnu Amir, apakah di antara kalian ada Uwais ibnu Amir? Maksudnya Uwais ibnu Amir, Uwais Al-Qarni. Kemudian suatu saat setiap kali datang, Umar selalu bertanya, apabila ini dari mana? Dari Yaman. Ditanya, apakah ada yang namanya Uwais ibnu Amir, anaknya Amir? Tidak ada. Sampai kemudian beliau pernah mendapatkan satu kelompok yang ternyata ada seseorang yang namanya Uwais ibnu Amir. Kemudian beliau mengatakan, anta Uwais ibnu Amir, engkau Uwais ibnu Amir? Dia menjawab, na'am. Min Muradin thumma min Qaranin, kamu dari daerah yang namanya Murad, kemudian kampung yang namanya Qaranin, ya, makanya disebut Uwais Al-Qarni. Dia menjawab, na'am. Fakana bika barasun fabari'ta minhu ila mawdi'a dirhamin. Kau dahulu mempunyai penyakit baros, penyakit belang, tapi kemudian Allah sembuhkan dan tinggal nyisa satu koin yang bagian putihnya. Dia menjawab, na'am. Laka walidah, dan kau memiliki ibu? Na'am, iya. Kemudian Umar berkata kepadanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'amdadin ahli Yaman. Akan datang seseorang yang namanya Uwais ibnu Amir bersama sekelompok orang dari penduduk Yaman, yang mereka dari kampung Murad dan juga kampung Qarnin.
Dan akan orang ini, kata Nabi SAW, memiliki ciri bahwa dia pernah memiliki penyakit belang, lalu kemudian sembuh dan bersisa sebesar 1 koin di tubuhnya, bagian putihnya ya. Dan dia lahu walidah huwa biha barrun, dia memiliki ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lau aksama ala Allahi la abarrahu, bila dia meminta kepada Allah, pasti Allah akan langsung beri. Kemudian perhatikan pesannya Nabi SAW ini, pesannya Nabi terbaik kepada manusia kedua terbaik setelah para Nabi. Beliau mengatakan, fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al fastaghfirli. Apabila engkau mampu wahai Umar, bila nanti dia datang untuk memohonkan ampun bagi dirimu melalui dia, maka lakukanlah. Maka Umar mengatakan kepada Uwais, fastaghfirli, maka mohonkanlah ampunan bagiku wahai Uwais. Subhanallah. Maka kemudian Uwais memohonkan ampun bagi Umar. Subhanallah. Ini manusia terbaik kedua setelah para nabi yang disepakati oleh para ulama. Satu dari al-ashru mubashiruna bil jannah, satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, yang tentunya kesolehan dan kebaikannya jauh lebih banyak dibandingkan kita. Akan tetapi Nabi SAW memesankan kepada dia, apabila ada orang nanti yang namanya Uwais, orang yang Allah kabulkan doa-doanya ini, mohonlah ampun kepada Allah melalui dia. Minta didoakan supaya engkau diampuni wahai Umar melalui dia. Subhanallah. Ini salah satu dalil bahwa kita disunahkan apabila ada orang yang kita anggap soleh, ataupun juga orang tua, ataupun misalnya ada seseorang akan menuju tempat-tempat yang kira-kira mustajab, misalnya ketika dia berhaji, ketika dia umroh, maka di antara permintaan yang terpenting sebelum kita meminta didoakan supaya anak saya pernikahannya lancar, supaya kemudian keluarga saya alhamdulillah berjalan baik, ekonomi saya membaik, sebelum itu semua maka kita mohonkan ampun bagi saya. Doakan saya nanti di tempat suci nanti supaya saya diampuni kesalahan-kesalahan saya. Subhanallah. Dan ini merupakan sunnah orang-orang soleh, dan juga sunnah pada imam-imam. Kita pernah belajar mengenai Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka menyadari betapa besarnya permohonan ampun kepada Allah, nilainya memohon ampun kepada Allah, sehingga dikatakan, kata Abu Hanifah, aku sesungguhnya beristighfar untuk Hammad, untuk guruku. Hammad ini nama gurunya. Sebagaimana juga Hammad dahulu beristighfar kepada Allah untuk gurunya, yaitu namanya Ibrahim An-Nakhai. Jadi ini Abu Hanifah mendoakan selalu istighfar kepada gurunya, sebagaimana gurunya dahulu juga mendoakan kepada gurunya. Lalu kemudian juga Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku selalu mendoakan guru-guruku. Dan juga Imam Ahmad, sampai anaknya sampai bertanya, kenapa engkau selalu mendoakan Imam Syafi'i, katanya. Jadi beliau, di antara yang beliau doakan Imam Ahmad adalah beliau selalu mendoakan guru-gurunya. Di antaranya yang selalu beliau doakan adalah Imam Syafi'i, dimohonkan ampun bagi dia. Subhanallah. Padahal ini kita ketahui, kayak contohnya Imam Abu Hanifah yang sholatnya bisa 1 malam bisa 1 Al-Quran full. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang pahalanya sampai sekarang terus mengalir bagi mereka. Akan tetapi mereka mementingkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya juga, kapan kita disunahkan untuk beristighfar? Tentunya istighfar kita bisa laksanakan kapan saja, terutama saat melakukan kesalahan. Dan disunahkan memperbanyak kapanpun kita ada kesempatan, kita memperbanyak istighfar. Tapi ada waktu-waktu yang kemudian disunahkan bagi kita untuk beristighfar secara khusus. Selain setelah sholat, kita ketahui setelah salam kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian juga
setelah wukuf di Arafah, dan juga kita sebutkan menjelang kematian seseorang. Bila seseorang merasa ajalnya sudah dekat, maka juga disunahkan memperbanyak beristighfar kepada Allah. Kemudian juga kita ketahui setelah selesai dari majelis, seperti kita majelis ilmu ataupun majelis kita berkumpul sama teman-teman kita, sama bapak-bapak misalnya, bapak-bapak yang lain, ketika berkumpul maka disunahkan setelahnya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu. Kenapa kata para ulama mengatakan kita disunahkan untuk beristighfar setelah bermajelis? Karena di dalam majelis, apalagi majelis selain majelis ilmu, banyak senda gurau, banyak kita bercanda yang terkadang menjerumus kepada keburukan, kepada dosa. Dan juga kita sering lupa untuk menasihatkan orang pada kebaikan, apalagi kalau bila kita ketemu teman-teman lama misalnya, ya. Bahkan dalam majelis virtual sekalipun, ya, kita lihat kadang, ya mohon maaf, tapi ini sekaligus pengingat bagi kita, dalam majelis yang mohon maaf kami lihat senior, ya, kita lihat yang senior sudah tua, tapi masih sering bertukar gambar-gambar yang isinya perempuan setengah telanjang, atau video yang gambar wanita seksi. Subhanallah, ya. Karena itulah sifat majelis, kadang memang orang jadi akrab, jadi ini cuman dengan menyebarkan dosa, na'udzubillah. Apalagi kalau zaman media sosial, ada dosa viral sebagaimana juga ada pahala viral. Ketika kita sebarkan, ada 100 orang yang lihat, 100 orang dosanya memberikan dosanya kepada dia yang menyebarkan. Lalu dari 100 orang ini mungkin ada 10 orang yang juga gatel, wah ini perempuan seksi, ini lucu nih, kirimkan juga, walaupun ceritanya menasihati untuk sholat Jumat. Bab Abi katanya segera ke masjid, gambarnya perempuan yang centil, ya, cantik dan juga segala macam disebarkan. Maka 10 orang yang menyebarkan ke 10 grup ini, kesalahan mereka semua ditanggung oleh juga orang yang tadi menyebarkan dan yang pertama kali menyebarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan pernah di Arab ada kejadian orang yang kemudian setengah mati teman-temannya setelah seseorang meninggal mencari apa password email dia. Apa password email dia? Apa pentingnya? Ternyata naudzubillah orang ini dahulu ketika hidup suka menyebarkan video-video porno melalui emailnya, dan itu karena sudah langganan jadi masih menyebar, sehingga kemudian harus dihapus melalui email, dan emailnya tidak ada yang tahu passwordnya, sehingga setelah orang yang meninggal tetap video-video porno itu masih berkeliaran di dunia maya, dan naudzubillah dia mendapatkan dosa dari situ. Naudzubillah. Oleh karena itu majelis yang artinya duduk-duduk, ya, tempat duduk-duduk, dan juga kita ketahui majelis tempat nongkrong termasuk banyak senda gurau, dan Nabi SAW katakan akan menjadi bentuk penyesalan bagi seseorang bila tidak banyak berzikir. Oleh karenanya di antara sunnah setelah kita bermajelis kita membaca kifaratul majelis dalam pertemuan. Setiap pertemuan RW, pertemuan apalagi DKM, kita biasakan untuk di akhir kita kemudian kifaratul majlis. Kemudian juga bahkan keluar WC kita disunahkan memohon ampun kepada Allah. Nabi SAW setelah beliau keluar WC, beliau mengucapkan gufronaka. Gufronaka artinya adalah ampunanmu ya Rabb. Kenapa doanya seperti itu? Para ulama mengatakan karena bila ketika seseorang di dalam WC, seseorang tidak diperkenankan untuk berzikir kepada Allah, dan waktu yang tidak diisi dengan zikir akan menjadi penyesalan bagi dia kelak di hari akhirat. Oleh karena itu ditutupi dengan istighfar. Ditutupi dengan istighfar, gufronaka. Karena aku tadi di dalam WC aku tidak bisa berzikir, dan juga bahkan kita memikirkan hal yang lain di luar zikir kepada Allah. Dan juga
disunahkan tentunya ketika sahur. Ketika Ramadan insyaallah nanti berapa bulan lagi, kita disunahkan ketika bersahur kita memperbanyak istighfar. Atau juga bapak-bapak ketika sholat malam, maka setelahnya memperbanyak istighfar. Karena Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 16 dan 17, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang beruntung kelak adalah orang-orang yang mereka mengatakan rabbana innana amanna, ya Allah sesungguhnya kami amanna, beriman kepadamu, faghfir lana, maka ampunilah dosa kami, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Dan Allah kemudian puji mereka, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar, was-sadiqin, orang-orang yang jujur, yang selalu membenarkan risalah kenabian, wal-qanitina, orang-orang yang taat, wal-munfikina, dan orang-orang yang selalu berinfak, wal-mustaghfirina bil ashar. Nah, Allah sebutkan secara khusus sifat mereka adalah wal-mustaghfirina bil ashar, mereka yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur ini kita banyak manfaatkan untuk istighfar. Juga ketika walaupun kita tidak berpuasa, waktunya adalah waktu ketika kita setelah sholat malam, maka disunahkan kita memperbanyak istighfar. Lalu apakah lafaz-lafaz istighfar yang disunahkan oleh Nabi SAW? Lafaz-lafaz istighfar banyak kita temukan di Al-Quran. Lafaz-lafaz doa-doa para nabi ketika mereka beristighfar. Namun ada di antara lafaz-lafaz itu yang memiliki keutamaan, antara lain yang Nabi SAW sebutkan dalam sejumlah hadis, yaitu yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Sayyid artinya pemimpin. Disebut Sayyidul Istighfar artinya pemimpinnya istighfar, atau istighfar yang paling tinggi atau paling utama, yang dikedepankan, sebagaimana disebutkan para ulama, yaitu yang disebutkan dalam hadis Sadad bin Aus radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, bahwa beliau mengatakan Sayyidul Istighfar, pemimpinnya atau istighfar yang utama, an yaqulal abdu, seseorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Mari kita perhatikan lafaz-lafaz ini berikut maknanya. Yang pertama adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dalam membacanya kita perhatikan ada tasydid di sini, dan tasydid ini banyak orang yang melakukan kesalahan dengan tidak menekannya. Tasydid ini awalnya dari dua huruf, oleh karenanya ketika harus ada tanda tasydid kita harus menekan Allahumma, Allahumma, dan Allahumma ini artinya ya Allah, walaupun tulisannya Allahumma, termasuk sering kita dapat tulisan Allah itu la-nya pendek, terutama di Al-Quran Madinah, namun dia dibacanya panjang. Allahumma, bukan Allahumma, tapi Allahumma. Ya, disebutnya tuntok wala tuktab dalam bahasa Arab. Dia tidak tertulis tapi harus dibaca. Allahumma anta rabbi. Nah, ini rabbi juga banyak orang Indonesia banyak melakukan kesalahan, dibacanya robbi, atau kayak robbana, orang banyak baca robana, harusnya robbana. Ada tasydid, karena ini sama dengan menghilangkan satu huruf. Ketika kita mengucapkan robbi, kita menghilangkan satu huruf ba, sehingga harus dibaca tasydid.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Para ulama menjelaskan makna dari doa ini. Mereka mengatakan doa ini adalah tauhid, berisikan tauhid. Lam yakhluquni ghairuk wa lam yakhluqni ahadun ma'ak. Tidak ada yang menciptakanku melainkan engkau, ya. Dan juga tidak ada yang membersamaimu dalam menciptakan aku. Artinya tidak ada serikat bagimu ketika menciptakan aku. Oleh karenanya ketika kita membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani, engkau menciptakan aku, maka maknanya adalah para ulama mengatakan wahiduka li'annahu lam yakhluqni ghairuk. Aku mentauhidkan engkau ya Allah karena tidak ada yang menciptakanku selain dirimu. Wala usyriku bika, dan aku tidak akan berbuat syirik kepadamu, li'annahu lam yakun ma'aka syarikun yauma khalaqtani, karena tidak ada yang membersamaimu atau tidak ada serikat bagimu yang membantumu ketika engkau menciptakan aku. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, maka kita hadirkan makna tersebut. Kita hadirkan bahwa kita mengakui Allah lah pencipta kita satu-satunya, yang tidak ada serikat baginya. Wa ana abduk wa ana ala ahdik. Wa ana abduk wa ana ala ahdik. Ini wa ana abduk wa ana ala ahdik, kita bacanya walaupun ada naknya panjang, namun dalam bahasa Arab ana ini dibacanya pendek. Wa ana abduk wa ana ala ahdik. Jadi bukan wa ana abduk, tapi dibaca wa ana abduk wa ana ala ahdik. Disebutnya kalau ini tuktab wala tuntok. Kalau tadi istilahnya kebalikan yang tadi. Kalau ini dia tertulis tapi tidak dibaca. Jadi dibacanya wa ana abduk wa ana ala ahdik. Aku menepati perjanjian untuk taat kepadamu, ya, untuk taat kepadamu. Aku adalah hambamu dan aku menepati perjanjian untuk taat kepadamu. Para ulama memaknai doa ini, dia adalah yudhiru dha'fa al-insan wa ajzihi, bahwa seseorang pada saat ini ketika membaca bagian doa ini, maka dia menghadirkan hati ingin menunjukkan kelemahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingin menunjukkan kelemahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengajarkan doa ini siapa? Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengajarkan bahwa hakikatnya kita sebagai manusia, kita adalah hamba yang lemah. Kita adalah hamba yang lemah dan kita berada dalam perjanjian kepada Allah bahwa ketika seseorang taat, maka Allah berikan janji berupa surga dan juga kemudahan di dalam kehidupan dunia. Dan sebaliknya, ketika seseorang tidak taat kepada Allah, Allah berikan balasan yang juga serupa. Oleh karenanya, di sini seseorang menghadirkan hati mengenai kelemahan dia, ketidakberdayaan dia di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui bahwa dia berada dalam perjanjian sebagai hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dika mastata'tu, dan juga janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Dan lafaz ini yang sebenarnya menunjukkan mengenai kelemahan kita. Mastata'tu, bahwa aku melakukan ketaatan ini di atas kemampuanku. Seolah-olah kita mengakui bahwa kewajiban kita banyak, hanya saja karena kita hamba yang lemah, kita belum bisa melaksanakan dengan baik apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian kita berdoa, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu
dari keburukan perbuatanku. Nah, ini juga pengakuan mengenai kesalahan kita. I'tiraf, pengakuan. Min syarri ma sana'tu, dari keburukan perbuatanku. Maksudnya apa? Dari akibat atas perbuatan yang aku lakukan. Mungkin 5 tahun yang lalu saya pernah mengambil hak seseorang. 20 tahun yang lalu mungkin saya pernah menzalimi seseorang, dan seterusnya. Mungkin 30 tahun yang lalu saya meninggalkan sholat karena kesibukan kerja, karena saya mengejar karir. Maka di sini kita hadirkan hati. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akibat buruk balasan dari dari perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Subhanallah. Kemudian seseorang mengatakan, abu'u laka bi ni'matika alai. Aku mengakui bi ni'matika alai, atas nikmat yang engkau berikan kepadaku. Para ulama mengatakan, ketika seseorang mengatakan ini, dia mengakui bahwa apapun yang dia dapatkan dari kenikmatan dunia, dari rizki, dari kemudahan-kemudahan, sebenarnya tidak mungkin diperoleh andaikan tidak ada pemberian dari Allah ataupun rahmat dari Allah dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengakui bahwa mungkin saya alhamdulillah saat ini, ya Allah, saya mendapatkan kemudahan, kelapangan dalam rizki, saya mendapatkan jabatan yang baik, saya mendapatkan alhamdulillah anak-anak yang kemudian alhamdulillah sehat-sehat. Bila mungkin setelah dewasa alhamdulillah sudah menikah, sudah membina rumah tangga dan segala macam. Maka kita mengakui wa abu laka bidza, bahwa kita mengakui wa abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Bahwa kita meyakini ketika kita berdoa ini, kita meyakini bahwa nikmat yang semua kita dapatkan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah sebutkan, dan tidaklah nikmat yang didapatkan olehmu melainkan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengucapkan wa abu'u bidzambi. Abu'u artinya aku mengakui. Bidzambi, atas dosa-dosaku, atas dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Nah, ini pentingnya juga kita mengakui kesalahan kita. Makanya kemarin waktu itu pekan lalu diskusi sama Pak Sigit juga, memang betul bahwa langkah pertama seseorang beristighfar adalah dia mengakui dosanya dia. Mengakui bahwa dia tidak maksum, bahwa seseorang itu tidak suci dari dosa. Jangan kemudian ketika diingatkan, Pak istighfar, saya salah apa? Gitu Pak. Kita sering dapatkan ketika ada orang diingatkan, saya salah apa? Perasaan saya nggak punya. Akan tetapi seseorang mengatakan, aku mengakui atas dosaku kepadamu. Senantiasa dia iktiraf, mengakui kesalahan dia. Faghfirli, maka dia berdoa, ampunilah aku, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa melainkan dirimu, selain engkau. Ini menunjukkan kata para ulama tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, bahwa ibadah kita hanya bagi Allah, bahwa yang mengampuni kita hanya Allah semata. Sama seperti seseorang berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Begitu pula kita meyakini bahwa hanya engkaulah ya Allah alladzi yaghfiru dzunub, adalah satu-satunya zat yang menerima dan mengampuni dosa-dosa kami, menerima tobat kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Maka inilah yang kemudian harus dihadirkan oleh seseorang ketika seseorang membaca doa ini, dan ini doa yang sangat agung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik. Kalau orang Arab biasanya huruf akhirnya dimatikan.
wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan mengenai doa ini, beliau mengatakan, qalaha man qalaha min nahari mukinan biha, barang siapa yang membacanya di waktu siang dan dia yakin atas tadi maknanya. Nah, ini makanya pentingnya kita mengetahui artinya, Pak. Karena Nabi SAW mengatakan di sini mukinan biha, dia yakin atas kandungan apa yang diucapkannya ini. Dia yakin atas apa yang kandungan yang diucapkannya tadi, ya. Famata min yaumihi qabla an yumsi. Barang siapa yang mengatakan zikir tadi, istighfar tadi, sayyidul istighfar, dengan mukinan biha, dengan penuh keyakinan ketika memaknai doanya tersebut, famata min yaumihi qabla an yumsiya, dan dia meninggal sebelum sampai waktu sore. Bisa jadi dia meninggal di waktu duha, meninggal di waktu zuhur, sebelum nyampe sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari penduduk surga. Subhanallah. Wa man qalaha minal lail, barang siapa yang membacanya ketika malam, wa huwa mukinan biha, Nabi SAW menekankan kembali mukinan biha, yakin dengan makna yang terkandung di dalamnya, famata qabla an yusbiha, dan dia meninggal sebelum sampai pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari penduduk surga. Subhanallah. Penting sekali kita selain hafal doa ini, dan kita ajarkan juga keluarga kita akan doa ini, juga kita memaknai maknanya dan meyakini, karena tidak mungkin kita bisa meyakini kalau kita nggak ngerti maknanya. Saya cuma tahu, oh ini sayyidul istighfar, baca ini, ya baca saja, tapi hati kita nggak dihadirkan, tidak kemudian kita meyakini dengan penuh, ya tentunya akan kosong, ya. Beda dengan orang yang kemudian memahami maknanya lalu kemudian dia hadirkan maknanya tersebut ketika berdoa. Allahumma anta rabbi. Bisa jadi orang ketika berdoa seperti ini biasanya dengan penuh keyakinan orang menangis umumnya ketika membaca doa ini. Dan hadis ini hadis sahih, antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hibban dan Tabrani. Maka inilah doa yang kita baca di pagi dan sore, dan juga kita baca ketika diperbolehkan juga ketika di waktu-waktu doa, dan juga secara umum terutama ketika kita melakukan kesalahan. Dan juga ada doa juga yang lebih ringkas dan memiliki faidah agung, ya, yaitu doa ini, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar yang pendek, ringkas, tapi keutamaannya sangat besar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi SAW mengatakan, man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, barang siapa yang berdoa dengan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan dia, al hayyul qayyum, yang maha hidup, wal qayyum, dan juga maha mengurusi dan maha berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Nabi SAW mengatakan, ghufirallahu wa in kana qad farra minaz zahfi, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang. Subhanallah. Kenapa disebutkan khusus lari dari medan perang, Pak? Karena lari dari medan perang adalah kabirah minal kabair, dosa besar dari dosa-dosa besar.
lari ketika berjihad, ketika menghadapi musuh, lalu kemudian karena ketakutan dia takut meninggalkan tawakal kepada Allah, termasuk dosa besar. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca doa ini, membaca zikir ini, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, hanya hitungan detik saja doa ini diucapkan, ghufira lahu, dia akan diampuni. Subhanallah. Maka ini doa juga yang penting kita hafalkan. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seseorang di akhir dari sholatnya, antara lain setelah seseorang mengucapkan tasyahud, kemudian dia berdoa meminta perlindungan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian serta fitnah dajjal. Kemudian dia berdoa ini. Ini adalah doa yang ditanyakan oleh Abu Bakar kepada Nabi SAW. Beliau katakan di antara doanya adalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan berilah aku rahmat. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ini juga doa yang disunahkan ketika kita sebelum salam. Dan juga ini doa yang Nabi SAW, ini pendek sekali, kita bisa praktekkan sehari-hari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Para sahabat mengatakan, tidaklah aku melihat orang yang paling banyak membaca ini, astaghfirullah wa atubu ilaih, melainkan Nabi SAW. Beliau ketika bermajelis, beliau ketika dalam berbagai kesempatannya, beliau sering membaca ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih, pendek sekali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dari lafaz yang biasa kita baca, astaghfirullah, kita tambah saja wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Tinggal ditambah sedikit. Wa atubu ilaih. Lalu juga ada doa ini doa yang penting apabila Bapak yang sering terbangun di malam hari. Ini doa yang sangat penting. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah Rabbighfirli. Jadi tadi ini semua berupa kalimat thayyibah, pengakuan tauhid kepada Allah, lalu kalimat thayyibah, kita puji-pujian kepada Allah, dengan kalimat-kalimat terbaik, lalu diakhiri dengan Rabbighfirli, ya Rabbku ampuni aku. Ini kata Nabi SAW, katakan, man ta'ara minal lail, barang siapa yang dia, ini belum sempat diterjemahkan, tapi maksudnya begini, man ta'ada minal lail, barang siapa yang bangun di malam hari, Pak. Faqal, lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfirli. Kemudian dia mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Au da'a, ataupun dia berdoa, ustujiba lahu, maka doanya pasti dikabulkan, kata Nabi SAW. Fa in tawaddu'a wa shalla kubilatis salatu, dan bila dia berwudu lalu kemudian dia sholat ketika tadi bangun di malam hari, maka sholatnya pasti diterima, kata Nabi SAW. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, karena ini terutama bagi yang suka bangun malam hari, doa ini penting sekali. Karena bila seseorang memohon ampun pasti akan diampuni, dan bila kemudian seseorang tadi berdoa, Allah pasti akan kabulkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Subhanallah. Ini doa yang penting apabila kita berharap kita mohon ampun kemudian diampuni, dan juga kita memohon doa kita dikabulkan. Dan bila kita bersolat, solat kita diterima, yaitu ketika bangun di tengah malam, misalnya karena kaget ataupun karena apa, karena kita kebiasaan bangun setelah kita mengucapkan doa, ya, bangun kita membaca ini, doa ini, ya. Jadi bisa karena bangun biasa atau juga karena bangun terbangunkan, Pak. Ketika kita kaget terbangunkan, kita baca ini, ya. Kalau orang yang terbiasa, insya Allah walaupun dia masih kaget misalnya baru bangun, tapi insya Allah Allah akan mudahkan dia membaca ini. Dan ini luar biasa, sangat besar pahalanya berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ini hanyalah sedikit dari lafaz-lafaz istighfar yang banyak, ya. Namun ini adalah di antara lafaz istighfar yang paling utama. Nanti insya Allah mudah-mudahan juga nanti bisa di-share doa-doa ini, nanti saya coba ditulis lalu akan di-share. Semoga nanti mudah-mudahan kita bisa mudah untuk mengamalkannya. Juga yang ada catatan penting bahwa janji-janji mengenai ampunan Allah bagi orang yang beristighfar adalah yang berhubungan dengan dosa-dosa hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa seorang hamba dengan sesama manusia, maka itu harus diselesaikan oleh dia. Dia pernah merampas harta seseorang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, maka dia harus meminta kehalalan dari orang yang dia rampas, atau dia kembalikan harta tersebut. Tidak cukup dengan istighfar, tapi dia dengan tobat yang mengharuskan dia menyelesaikan urusannya dengan hamba lain tersebut. Ada urusan utang piutang, mungkin sudah lupa, ini saya minta ampun aja kepada Allah. Enggak. Urusan Anda karena Anda memaksiati Allah, bahwa Allah memerintahkan kita untuk mematuhi janji. Ketika Anda berhutang, Anda diharuskan mematuhi janji Anda. Dalam hal itu Anda melakukan kesalahan kepada Allah, Anda istighfar. Tapi hak dia tidak gugur dengan istighfar Anda. Anda harus datang kepada dia, kembalikan hutang dia, kembalikan hutang Anda kepada dia. Itu adalah dosa terhadap hamba. Oleh karenanya istighfar ini adalah urusannya dengan Allah. Dan juga selain itu juga, bila kita memang tadi misalnya ada niat untuk menyelesaikan, kita tetap disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Karena dengan itu istighfar, Allah akan mudahkan kita untuk menunaikan hak orang lain yang pernah misalnya kita rampas tadi, untuk menyelesaikan urusan kita dosa dengan sesama tadi. Oleh karena itu istighfar ini memiliki banyak sekali faidah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Apabila ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, kami persilahkan.